gitu. Itu sound desit itu yang karena itu 32 juta ya. Satu. 32. Sound desit, Bang. Ini impor ini dari Australia. Ini 32 juta satunya. satu. Tapi makannya banyak. Pedaging soalnya ya. Daging. Tapi kalau ini dibuat daging kan enak. Nah, jadi kita beli Jika- kambing lokal, dikawinkan sama ini jadi ini. Ini besar kan? Oh. Domba dokan. Jadi apa namanya, Pak? Ini cross. F1 Dorper. Kalau ini 3 minggu ini masih udah besar kayak gini. Berat ini. Jadi kita untuk memperbaiki genetik gitu. Jadi meskipun kambing kacang, kan ada kambing kacang, kambing iya. lokal kecil sama Jawa Randu kecil, tapi cari yang puting susunya besar. Kawinkan nanti banyak. Ini F2 ini bukan sanen impor ini F2. Persilangan ini sama Bukan sanen impor sama Sapera F1. Jadi F2, F3 nanti menyerupai gitu. Bapak awal mendirikan ini memang langsung banyak. Enggak, Jadi saya itu ternak kambing kan backgroundnya bukan dari peternak, dari kerjaan lain, kan kontraktor. Berhenti jadi biar tahu, jadi saya betul ternak 10 dulu mati 1, beli lagi 12 mati 1. belajarnya dari mana, Pak? Coba. Enggak. Saya itu belajarnya ya, sekarang kan ada YouTube. Saya belajar dari webinarnya UGM. Ada webinar gratis itu ada. 6 bulan saya belajar. Jadi belajar. Sampai bisa hafal jenis kambing. Ya, makanya jangan remehkan ya. Kalau dulu cita-cita jadi dokter, segini aja. Nyalain pegawai negeri gajinya. Ini dari 8 ekor yang diperah, 1 sampai 8 ini, yang 8 ini dapat 12 liter. 12 liter kali 40. Udah 500.000 per hari. 500.000 per hari. Cukup menjanjikan Pak Nino. Iya, cukup menjanjikan. Apalagi kalau sampai penuh, kita planning 25 yang diperah. Tiap hari 25. Terus jadi kan ini ada masa perahnya sampai 3 bulan. Jadi berkesinambungan dibuat 3 bulan pertama. Generalnya. Oh, berarti dia masih belum makan rumput. Belum. Dia baru nanti 1,5 bulan baru makan. Garam itu, garam gosok. 25 hari ya sekarang. Ya. Kalau kita gelutin benar-benar, insya Allah Menjanjikan. menjanjikan. Memang pekerjaan peternak kambing apa itu? Dan kambing di sini tidak bau kandangnya. Tadi bayangannya dari sana kan kandang kambing bau. Menjijikan gitu ya. Di sini gimana? Nggak bau Bersih, kan? terhitung bersih. Itu? Loh. Aku. Enggak suara ini dia ngomong. Ya. Mereka apa ini? Tahu aja. Bukan, ini sapera. Sapera. Ya, kalau kita punya sawah, kita itu jangan bergantung pada tanam padi, tanami tembakau kalau orang Madura ya. Nah, tanami rumput itu hasilnya insya Allah lebih banyak. Nah, kalau tanamin padi ya, kurang hujan, Repot itu. hasilnya sedikit. Tanam tembakau, hujan, tembakaunya rusak. Kalau tanam rumput, tidak hujan, bagus. Hujan, tambah subur. Jadi, dan rumput panennya 1,5 bulan. Jadi kalau kita tanam tembakau isi 2.500, itu kalau dijual rumputnya itu 1,5 juta. Itu 1,5 bulan. Kalau setahun, kan berarti berapa panen? 15 juta. Kan iya, 1,5 bulan cuma. Jadi bisa 6, 9, 7 kali panen.
kalikan. Dan rumput itu ditanam sekali. Jadi ditanam sekali, nanam satu, tumbuhnya 3. Dipanen lagi, tumbuhnya 9. Panen lagi, tambah lagi 26, terus tambah banyak. Gitu. Jadi tambah lama, setahun itu hasilnya tambah banyak. Jadi biasanya tahun pertama bisa 1 juta, satu bulan setengahnya lagi jual lagi, itu udah mungkin 1,5, nambah lagi. Karena kan tambah banyak. Kalau kita tadi panen 3 bulan, biaya lagi untuk nanam. Kalau rumput sekali tanam. Sama, tembakau juga gitu. Kalau berhasil mahal, tidak berhasil rugi. Kalau rumput tidak ada ruginya. Cuma kita beli pupuk, ada ini pupuk kandanya, kasihkan aja. Sekarang kita akan belajar tentang pengolahan makanan. Bagaimana sih makanan untuk kambing yang akan diberikan nanti itu diolah, itu entah itu dari penghijauan atau makanan tambahannya. Kalau rumput biasa kan berbulu, ini tidak ada bulunya. Namanya. Ini rumputnya biogen. Yang satunya, lahan satunya gamma umami dari UGM. Rumput ini kalau dikasihkan kayak gini banyak terbuangnya. Kalau di mesin nanti dimakan semua. Kalau udah pakai ini dikasih langsung dibuang sama kambing, cuma diambil daunnya. Kalau ini dimakan semua. Habis. Batangnya kan keras, meskipun sapi juga tidak makan. Kalau kayak gini habis semua. Jadi makanan tidak ada yang terbuang. Manual lama juga. Karena di sini konsentrat mahal, kita mix sama ampas tahu. Sama ini ada lagi kulit kelapa. Jadi kita campur. Biasanya kita tambahin krinteng katanya orang sini. Itu bagus, itu protein. Jadi kalau kita pakai yang murah aja, tapi kualitasnya bagus. Jadi kita tidak usah pakai konsentrat, pakai ini aja, sama ini ampas tahu, kulit kelapa sama pasar singkong itu yang kering. Itu mengalahkan konsentrat yang pabrikan itu. Nah, di sini kita tetap pakai konsentrat dicampur ampas, di mix. Jadi biar proteinnya banyak. Makanya susunya lebih gurih dan hasilnya lebih banyak. Jadi kita pakai ini, pakai molen. Biasanya kalau pakai manual lama, kita masukkan ampas. Ini ampas tahu ya. Nah, ini ampas tahu, ini konsentratnya. Konsentrat. Jadi pakai satu ini aja. Ini untuk 10 kambing ini bagus dah. Ini konsentratnya pakai 2. Ini kan kalau ini kan cuma 2 kilo. Kalau 1 kilo ini 2 kilo. Jadi kalau harganya 2 kilo itu kan 5.000 1 kilo. Jadi 10.000. Tambah ampas. Jadi untuk kambing sebanyak 60 ini cuma menghabiskan berapa, satu ekornya sekitar Rp1.800. Kalau kita pakai konsentrat bisa 4.000 per ekor. Per harinya, Pak? Per hari. Jadi kalau pakai kita mix sama ini, sama kulit ari kan murah ini. Ini satu sak 15.000. Satu hari habis 3 sak. Konsentratnya cuma 4 kilo. Jadi sekitar untuk semua kambing ini cuma habis
1.800-an. Murah. Kalau di Jawa orang-orang pakai, karena ini mahal, ampas di Jawa. Kalau ampas di Jawa mahal. Jadi ketemunya pakai konsentrat tok. Jadi ketemunya paling murah di sana 2.500. Di sini kita walaupun lahan Madura itu gersang, kita lebih murah. Kelapanya ini beli, Pak. Kelapa murah ini cuma 2.000 per kilo. Proteinnya 46%. Sedangkan kebutuhan kambing susu itu cuma 20% proteinnya. Kalau kambing daging cuma berapa? 14%. Cukup. Nah, kalau di mix sama ini, pakai ini lebih dari 20, bisa 23, 25. Dengan harga lebih murah. Kan enak gitu, kita lebih murah tapi kualitasnya bagus. Dengan cuma apa ya? Kita ketelatenan kita aja untuk membeli pakan-pakan murah. Kalau kita mengandalkan pabrikan, ya sebenarnya nutut, tapi tidak mengurangi kan lebih enak kita harga murah, kualitas lebih bagus, hasil lebih memuaskan. Gitu. Kita sudah berada di Azara Farm. Di sini adalah budidaya kambing. Ada banyak kambing di sini. Nah, di sini proses budidaya kambingnya dengan cara yang modern gitu. Karena di sini kambingnya juga bersih, kemudian tidak ada kandangnya tidak bau, terus kelihatan sehat-sehat gitu. Terus kita belajar mengenal bagaimana cara memelihara kambing itu yang sehat, kemudian cara memerah susu dan bagaimana melakukan proses pembuatan pakan. Anak-anak semuanya merasa senang. Terima kasih kepada Pak Nono yang memberikan kesempatan kepada seluruh santri IBS Padepokan Kyai Mudrika. Semoga Azara Farm bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan produk-produknya dikenal luas, dan tentunya semoga ke depan Azara Farm bisa menjadi salah satu peternakan yang luar biasa di Kabupaten Pamekasan. Saya berharap kepada anak-anak ke depan ini adalah bekal supaya anak-anak tidak hanya pintar kepada ilmu agamanya, tapi juga bisa menjadi seorang pengusaha muda berternak. Potensi alam di Kabupaten Pamekasan perlu untuk dieksplor sehingga anak-anak memilih menjadi pengusaha daripada pergi ke meninggalkan Madura. Jadi teman-teman, saya masih belum pernah ya minum susu kambing. Ini perdana saya coba di Azara Farm untuk minum susu kambing. Dicobain. Rasanya gurih, kayak apa ya teman-teman? Kayak susu murni yang biasanya saya beli ternyata. Rasanya hampir mirip, cuman yang ini lebih gurih. Alhamdulillah, selama 2 jam kita semua belajar di sini, kita jadi tahu berbagai jenis kambing ya. Ternyata di sini di Azara Farm bukan cuma ada kambing perah, tapi juga ada kambing pedaging. Ternyata ada domba, ada sandesip. Kambing perahnya juga ternyata banyak macamnya, ada yang impor ternyata dari luar. Iya. Ya, saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Nono ya selaku owner Azara Farm karena telah memberikan banyak ilmu buat kita semua yang yang awam ya tentang perkambingan ya. Nah, teman-teman, sampai di sini Outclass Learning IBS Islamic Boarding School Padepokan Kyai Mudrika Lancar Larangan Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Teriring doa semoga semua ini bermanfaat bagi santri Padepokan dan juga bagi anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.